seperti itu. Padahal sebetulnya maksudnya enggak. Maksudnya adalah itu sang resi, sang nabi menyimak apa yang diwahyukan kepadanya, kemudian dia tulis. Atau dia sampaikan dulu, baru dia tulis. Nah, kalau Gayatri, saya sebentar, Gayatri, berarti ada fase di mana sang resi itu menganalisis atau bagaimana? Kalau di dalam proses itu saya pikir dia tidak menganalisis ya, tapi dia sudah ini. Biasanya seorang resi itu dia akan sudah menyerahkan apapun yang diinspirasikan dia tulis. Mungkin gini, saya pernah minta mengatakan kepada siapa, Syekh Ali, Syekh tolong ini meninggal guru kita. Tiba-tiba dia dalam waktu kurang dalam 1 menit dia menulis puisi yang sangat berima, sangat indah gitu kan ya, untuk seorang pastor yang meninggal. Saya memahami proses itu adalah seperti itu. Jadi ada seseorang yang diberikan anugerah oleh Allah, dia menyimak aja, dia minta sama Allah sesuatu, inspirasi, dia langsung nulis, dia nggak pakai analisis lagi gitu, spontan gitu loh. Spontan. Nah, di spontan langsung dia tulis atau langsung dia sampaikan. Nah, kalau yang Smriti tadi ada dia dengar terus dia catat, dia ingat, dia catat apa yang diingat. Jadi misalnya Smriti itu kalau di dalam tradisi India itu adalah karya-karya seperti Viveka atau apa yang dulu itu yang dia menjelaskan lagi tentang Weda. Kalau Weda itu dia dengar langsung. Kalau yang menjelaskan tentang Weda adalah itu. Nah, kalau Smriti itu kayak hadis-hadis. Jadi makanya kan hadis itu kan ada apa kayak Aisyah mendengar dari Rasulullah. Karena Aisyah ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah misalnya. Ali ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah misalnya. Seseorang ingat apa yang disampaikan Imam Ali misalnya, seperti itu. Dia baru nulis. Itu adalah kita ingat ajaran guru kita, terus kita baru nulis atau baru kita sampaikan. Itu loh Pak Thomas ngomong seperti ini yang aku ingat. Nah, aku sampaikan seperti itu. Beda dengan prosesnya dengan yang tadi tuh yang Pak Thomas tiba-tiba langsung nulis spontan. Begitulah kalau Nabi yang spontan itu seperti itu. Contoh sederhana seperti itu. Begitu Mbak kira-kira. Jadi wahyu itu yang dimaksud itu adalah seperti itu. Dan wahyu dalam Mbak Wahyuni gitu kan, pas banget kan namanya Mbak Wahyuni. Dalam darah dan daging itu maksudnya apapun yang disampaikan oleh seorang mursyid yang sudah tak makomnya seperti Yesus, ya dia sudah spontan, apa yang dia sampaikan adalah firman gitu loh. Di sini mungkin agak seperti maksum ya, tapi sebetulnya bukan maksum itu bukan berarti dia tidak pernah melakukan. Kalau saya berpendapat maksum itu bukan berarti dia tidak pernah melakukan sesuatu hal yang tidak manusiawi gitu, tapi justru karena dia sudah melalui hal-hal yang sangat manusiawi, sudah sempurna semua pengalaman kemanusiawian dia, maka dia mencapai makom yang sangat sempurna itu atau insan kamil itu Mbak mungkin. Halo Mbak Ayu. Ya, terima kasih. Lalu dalam kait dengan Injil Yohanes ini, setahu saya kan ada yang Injil Matius, Injil Barnabas, dan lain-lain sebagainya. Berarti ini mereka apa Mbak Gayatri, orang-orang yang memiliki kemampuan sehingga bisa melakukan apa interpretasi atau bagaimana, boleh tolong dijelaskan? Ya. Nah, kalau yang murid-murid Yesus itu kan kita tadi sudah tahu bahwa murid Yesus adalah
firman yang telah menjadi darah dan daging. Maka begitu guru-gurunya itu menyampaikan sesuatu, dia langsung tulis, langsung dia sampaikan. Dan mereka sendiri sudah mencapai makom mursyid ya, katakanlah gitu kan. Jadi itu bisa dikatakan antara Suti dengan Smriti. Karena dia mendengarkan firman dalam darah dan daging itu sendiri gitu kan. Dia bukan hanya mengingat, tapi dia langsung apa yang disampaikan oleh sang guru, dia langsung tulis, dia langsung sampaikan, transmisikan kepada yang lain. Itu yang dilakukan oleh Yohanes, Matius, Lukas, Thomas, dan seterusnya. Kalau yang saya lakukan sekarang itu misalnya ada yang saya ingat, diajarkan, gitu kan. Nah itu baru tadi bentuk yang kedua, smriti tadi itu. Apa yang diingat diajarkan. Itu karena saya nggak langsung ketemu Yesus kan, saya nggak ketemu langsung Thomas Barnabas atau nggak ketemu langsung Yohanes. Saya ingat misalnya seperti itu. Tapi Yohanes, Thomas, Matius, Lukas, itu kan dia langsung ketemu firman dalam daging. Sama seperti orang yang bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah misalnya bilang apa, dia tulis, berarti dia sedang suti, dia sedang mendengar, karena firmannya sudah menjadi daging, darah dan daging, seperti itu. Ini seperti itu, Mbak. Baik. Ya, terima kasih, Mbak Riati. Jadi kalau para penulis Injil itu yang bertemu langsung dengan Yesus ya, Mbak ya? Iya, muridnya langsung. Itu ada kodifikasi juga nggak, Mbak, di kemudian hari? Ada kan, waktu kita bahas ya. Jadi setelah scripturalisasi, kodifikasinya itu pas zamannya. Jadi kan pertama kali ada muncul aliran Gnostik yang dia merasa bahwa Yesus itu adalah Tuhan, terus punya ilmu-ilmu rahasia gitu kan, semacam kabalah gitu. Tapi dia lebih banyak hibrid atau sinkretik dengan Helenisme. Karyanya misalnya Pistis Sophia, itu karyanya mereka. Nah, mereka itu satu aliran yang lain lagi yang dari Gnostik. Mereka melakukan kodifikasi, kanonisasi. Ini loh Injil-Injil yang sahih. Terus ada tuh aliran-aliran yang tidak Gnostik, yang lain dia nggak terima. Akhirnya dia bikin kanonisasi sendiri. Nah, kanonisasinya sendiri itu yang sekarang menjadi cikal bakal dari Injil-Injil Katolik, Ortodoks di kekristenan Barat dan Timur sekarang. Juga kekristenan Oriental sebagian gitu. Oke. Ya, awal mulanya karena itu, gara-gara Gnostik bikin kanonisasi duluan. Duluan malah ya. Duluan. Gnostik. Silakan, Mbak ini cukup ya pertanyaannya. Jadi ini dari namanya itu sepertinya sudah menjadi firman yang menjadi darah dan daging. Amin. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Iya. Mas ada yang namanya firman. Mungkin ada yang namanya firman di sini. Ada yang namanya firman atau Wahyu juga yang lain. Pak Maman biasanya nanya nih, Pak Maman. Sehat Pak Maman? Sehat, Kang. Alhamdulillah. Dilanjut. Enggak. Siap. Vicky mungkin Vicky. Diki. Lanjut aja, Kang. Lanjut. Oke. Mungkin Andri ada pertanyaan lagi, Andri? Biasanya banyak pertanyaannya. Jadi kalau di Injil Yohanes tadi tentang kesatuan ilahi ya, Mbak ya? Itu kan dia bicara tentang rahmat sebagai monorealitas. Tapi dikaitkan dengan firman begitu. Jadi beda dengan wahdatul wujud dalam Islam begitu, Mbak ya? Beda ya? Gimana? Bedanya gimana? Kalau wahdatul wujud kan kesatuan itu jadi artinya yang ada itu hanya Tuhan, semua ini Tuhan gitu kan. Kalau ini kesatuannya kesatuan manusia dengan Tuhan gitu. Bukan selain itu di dalam konteks Yohanes 17 tadi, sayang. Kasih sayang ilahi adalah salah satu bentuk dari tauhid. Jadi
kita merasakan kasih sayang ilahi itu ada tauhid juga kan, itu udah bagian dari realitas kan. Ya, ya. Terus kita dapat sadari itu, kita dapat merasakan Rahman dan Rahim dari firman ilahi, dengan firman ilahi, dalam firman ilahi. Jadi nggak pernah lepas dari firman Allah itu, dari, dengan, dan dalam. Karena kita sedang ngebahas mengenai firman kan, kita nggak ngebahas mengenai eksistensi, itu satu konsep lain lagi. Kita lagi ngebahas mengenai apa itu si firman, karena si pembahasan paling seksi dari Yohanes kan firman, wahyu, Mbak Wahyuni kan. Nah, terkait itu Mbak, tadi ada yang menarik, itu saya baca memang yang terkenal gitu ya. Pada mulanya adalah kata atau firman gitu kan. Ini kemudian saya baca tadi di slide-nya, firman adalah yang menghidupkan segalanya. Firman adalah daya. Dengan adanya ruh dan nafs, maka kita mempunyai kesadaran yang menerangi kita, yaitu pencerahan. Jadi sepertinya dalam konteks nafsiologi ini Mbak, firman itu seperti ditiupkan pada setiap manusia yang hidup gitu, sebagai sebuah daya kehidupan gitu. Betul, memang. Jadi kita tidak akan mengatakan bahwa hanya Yesus itu yang merupakan firman Allah, enggak. Tapi mungkin kita bisa pinjam konsepnya mula saja mengenai gradasi. Ada gradasi firman Allah. Karena seseorang telah melalui dengan baik jil-jil dan tikunnya, ya kan? Daud dia sudah dilalui dengan baik, dia sudah tidak punya hutang karma, katakanlah ya, dia sudah dalam kehidupannya sudah sampai sempurna, maka dia mencapai gradasi yang paling indah, paling dekat dengan firman Allah itu. Kalau yang kayak model kita atau model saya misalnya, ya masih ada berapa kilometer jauh lagi lah gitu kan dari gradasi yang terbaik itu, misalnya seperti itu. Nah, terus ini Mbak, ada kalau dalam Kristen itu saya biasa, entah ini dalam Kristen atau dalam motivasi yang terinspirasi Kristen gitu ya, itu ada istilah kita itu rebirth. Misalkan di usia berapa ketika kita dewasa, misalkan atau 40 tahun, itu seperti kelahiran kembali gitu. Bukan dalam konteks reinkarnasi, tapi dalam sepanjang usia kita ini seperti terlahir kembali gitu. Soalnya mendapat pencerahan gitu. Tapi saya pikir itu adalah konsep yang ada di semua spiritualitas ya. Oh gitu Mbak ya. Iya dong, kita kan setiap kali kita hidup, kita bangun kan seperti kita bangun terlahir kembali. Ya kita hidup itu kan seperti mati sementara. Ya nggak sih? Iya. Iya kan? Sama seperti kan kayak jiwa, ada jiwa yang dalam individu kita, ada juga jiwa dunia, ya kan? Ada juga makrokosmos, ada mikrokosmos, ya seperti jiwa itulah. Universal gitu ya? Hah? Jiwa universal. Ya ada seperti itu. Jadi bukan hanya rebirth yang reborn, yang reinkarnasi, jujur, tapi juga adalah kita sekarang ini juga melalui jujur, kita ada daud kita kan. Kadang kita bokek, gitu. Terus kadang banyak uang, terus kita kembali lagi ke daud bokek, atau kita lagi kembali ke daud, kita kan kembali melalui daud itu setiap hari kan. Kadang kita sedih, kadang kita gembira, seperti itu kan kehidupan kita kan. Jadi kalau bokeh terus itu nggak manusiawi Mbak ya? Emang kamu bokeh terus ya? Itu nggak mengikuti siklus namanya, nggak ada daun. Siklusnya kepanjangan. Akhir zamannya nggak tuntas-tuntas itu berarti. Ya silakan teman-teman, kalau ada yang lain ingin ditanyakan, saya cari pertanyaan baru lagi dulu. Mbak Gayatri, saya boleh tanya. Tadi ada di slide ada kata-kata tiku, ya. Itu tikun. Boleh tikun, ya. Boleh dijabarkan sedikit. Itu sebenarnya maknanya apa? Itu bahasa apa ya tikun? Tikun itu adalah bahasa Ibrani ya. Secara sederhana kita bisa pahami berarti ada penyucian jiwa atau pemulihan jiwa dunia sehingga menjadi lebih baik. Itu adalah misi
peran dan fungsi dari Mesias. Menolong kita untuk tikun. Karena mereka sudah mencapai insan kamil, maka kita perlu seseorang yang sudah, ya kan, kita kan kalau mau S1 kan kita perlu dibimbing oleh S2 atau S3 malah kan. Sama seperti itu. Jiwa kita individual itu seperti itu. Begitu juga dengan di dunia ini. Sekarang dunia ini sedang, katakanlah dunia ini sedang mengalami kerusakan, banyak kejahatan, dan lain sebagainya. Kita perlu Mesias. Kita perlu, dalam di Yahudi itu ada yang namanya istilah sadikim natsirim, apa nggak salah. Pokoknya istilahnya ada orang-orang sadik yang tersembunyi. Jumlahnya ada kalau nggak salah 36, kalau nggak salah 36. Karena angka 36 itu selalu punya makna hayat, hidup, kehidupan. Hai. Itu, jadi itu kayak 36 wali-wali. Jadi kata tadi kan saya bilang Amsal 10 ayat 25 itu orang-orang sadik adalah fondasi bagi dunia. Maksudnya selalu ada wali. Wali itu kan seseorang yang proteksi kita, memproteksi kita, melindungi kita, ya nggak? Yang maula gitu kan, maula itu kan pelindung kan, maksudnya kan. Nah itu seperti itu juga. Jadi selalu ada yang menurut mereka konsepnya yang itu ya, konsep sadikim itu, ada wali, 36 wali. Kalau mereka konsepnya itu enggak, walinya nggak saling kenal. Misalnya nih, walaupun aku sama Andi ini sama-sama saling ngobrol begini, tapi kita nggak tahu kok kita ternyata dua-duanya wali gitu, wali murid. Misalnya seperti itu, kita nggak tahu sama-sama wali yang sedang memulihkan dunia misalnya. Itu konsepnya mereka 36 wali. Kalau di tempat lain mungkin yang itu, yang aku tahu itu dari sadikim itu karena dari Amsal itu tadi, dan berhubungan dengan tikun. Tikun itu yang menjadi dasar juga adanya Mahdawiyah, Imam Mahdi. Artinya dasar mengenai Yesus Kristus, Mesias, Al-Masih. Juga dasar bagi Elijah. Apakah engkau Eliyahu, sang nabi? Karena dia sedang menantikan seorang juru selamat yang melakukan tikun gitu. Itu jadi itu konsepnya, Mbak. Berarti sosoknya sedang dinanti-nantikan gitu ya, sosok yang akan melakukan tikun itu sedang dinanti-nantikan atau bagaimana? Sebetulnya tidak dinantikan, seharusnya tidak dinantikan karena sudah ada. Tapi kita nggak tahu siapa dia, jadi kita akan bilang, makanya kan dia mendekati itu kan, waktu cerita Yohanes itu tadi dia bilang, apakah engkau Yohanes adalah Eliyahu, sang nabi? Kan Eliyahu Hanafi gitu kan. Aku bukan Eliyahu Hanafi. Kenapa dia nyebutnya begitu? Kan itu sebetulnya ada gelar ya. Apakah engkau adalah Elia sang nabi? Bukan berarti itu sosoknya langsung gini. Jadi gini, misalnya ada Gayatri. Kemudian Gayatri menjadi satu gelar. Seseorang yang pendekar anti jilbab, misalnya anti jilbabisasi, misalnya seperti itu ya. Soalnya aku nggak berani nih yang aneh-aneh gitu kan. Pendekar anti jilbabisasi. Oke. Kemudian ada ini, misalnya ada Felita, ada Mbak Wahyuni, ada Andri, ada siapa lagi yang Mbak itu, ada Asmi gitu kan, ada Rahmat. Kemudian karena mereka ada pendukung aku, kemudian mereka dikenal juga sebagai Gayatri sang anti jilbabisasi. Orang lalu melihat, ya kan, menanyakan, kamu itu Gayatri anti jilbabisasi. Ya, kalau dia nggak pernah belajar sama aku, dia akan bilang aku bukan, gitu. Atau bertakti ya, tadi dia nggak mau pamer. Wah, aku ketahuan nih kalau aku ini anti jilbabisasi. Aku nggak bilang, gitu kan. Maksudnya itu loh. Jadi bukan, jadi nama kadang-kadang di dalam teks Alkitab atau Al-Quran ketika ada nama itu bukan berarti sosoknya itu langsung. Kadang itu adalah satu gelar kayak gelar guru kulanya itu yang dia tarekatnya satu tarekat, atau juga adalah
nama marganya. Misalnya kalau namanya marganya adalah Imran, ya, Ali Imran, kan marganya mereka Imran. Ya. Dan mereka mengelola tarekat itu Ali, Muhammad, Khadijah, kan dari wangsanya Imran. Jadi itu diceritakan. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang kita harus hati-hati kalau melihat nama-nama itu belum tentu itu tokohnya langsung. Bisa jadi itu adalah nama marganya mereka yang ahlul baitnya lah gitu istilahnya ya. Ahlul baitnya ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Wahyuni. Mbak, tadi di slide itu ada tentang cara lubih yang mengupayakan iman set, itu gimana Mbak ceritanya? Cara lubih itu. Itu kan kemarin kita ada pertemuan itu ya, dengan cara lubih ya, Fokolare ya, ingat ya? Ingat nggak kamu? Lupa saya. Iman set ya? Enggak, yang kemarin kita sama Fokolare itu, sama Romo Mateo. Oh, yang itu. Ya, jadi Pak Thomas itu ngebahas bahwa salah satu contoh di dalam gereja Katolik ada seorang tokoh namanya Chiara Lubich. Kita membayangkan gereja Katolik adalah gereja yang sangat mapan, organized religions. Ya. Pada zaman Perang Dunia Kedua, pada zaman Mussolini kalau nggak salah, terus otoritarian lah ya, gitu kan. Nah, kemudian ada sosok perempuan bernama Chiara Lubich. Dia tidak melawan, dia bukan melawan penindasan, tapi dia memulihkan. Dia tipikalnya memulihkan. Jadi ada orangnya stres, menderita, tidak percaya Allah, gitu kan, atau ini, pokoknya dia healing sifatnya. Itu yang dilakukan Chiara Lubich. Gitu. Jadi nggak ditekan oleh pemerintah juga enggak ya, karena dia baik buat semua gitu ya? Enggak juga loh. Awalnya dia disangka komunis. Oh. Dulu itu gereja Katolik itu dulu sebagian bukan ininya ya, bukan lembaganya, tapi sebagian dari pastor-pastornya mereka sangat anti komunis. Karena komunis itu dulu dianggap sebagai lawan dari agama. Kan tahu sendiri kata-kata Marx adalah agama adalah candu. Jadi mereka nggak menafsirkan komunis sebagai ateis, tapi komunis itu ingin menggulingkan kekuasaan para pendeta-pendeta pastor-pastor ini. Anti agama. Sehingga orang jadi pastor ini nggak suka sama komunis. Nah, sifat dari si Chiara Lubich ini kan bapaknya sosialis. Ibunya Katolik, taat. Nah, sifat organisasinya dia itu sosialis, komunalis lah istilahnya, karena selalu berbagi apapun. Saya tuh waktu ke sana itu hidupnya memang mereka berbagi gitu loh. Ada satu kota khusus, jadi bekerja untuk kota itu. Kita punya uang, kita bagi untuk komunitas itu. Jadi tapi kita nggak akan kelaparan. Kita punya semua hal karena kita semua berbagi. Misalnya satu masak, yang satu menanam, yang satu bikin perabot, yang satu ngajar. Kita memberikan sumbangsi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu. Itu komunalis ya. Komunalis. Nah, karena komunalis itu mungkin dituduh sebagai komunis, gitu kan? Ya. Ada tantangannya ya selalu ya. Iya, tetap dia dituduh sebagai komunis yang anti agama, anti Katolik. Tapi akhirnya dia sekarang menjadi beata. Beata itu sebelum jadi santo. Kalau Katolik kan ditetapkan ya, ini wali, ini bukan akan calon wali. Nah, derajat-derajatnya gitu ya, ada makom-makomnya ya. Iya ada. Ditetapkan menurut konsensusnya mereka. Calon wali ya, beata itu. Mbak, tentang itu tadi kan Injil itu kabar baik. Nah, terus disampaikan kabar baiknya ada 3, takut kepada Allah, bersyukur, dan sujud pada bumi. Maksudnya bahwa kabar baik ini di dalam segala situasi kita bisa tetap dapat keselamatan dengan 3 itu maksudnya? Ya, betul. Maksudnya itu bahwa enggak Yesus kan bilang my yoke is easy. Apa ya? Yoke itu bahasa Indonesianya apa?
beban kita itu nggak berat. Yang kita pikul yok itu kan kayak yang kalau sapi itu ada yang kayak ininya loh, apa? Penahannya itu loh ya, apa ya? Aduh, bahasa Indonesianya apa ya, yok itu ya. Nah, dia itu dia tidak berat. Nah, itu nggak berat kan? Kita takut kepada Allah. Apa sih? Kita bukan disuruh sholat loh. Sholat yang kan kita nggak disuruh. Terus bersyukur ya. Bersyukur susah gitu bersyukur. Sujud pada bumi. Nah, di situ nggak disebut harus sholat 5 waktu atau 3 waktu atau yoga atau meditasi atau puasa, enggak. Sujud pada bumi nggak bisa dengan cara apapun gitu kan. Nah, terus terkait dengan teknologi kemesiasan itu maksudnya agama ini yang dibawa oleh tarekat Yesus ini membawa suatu metodologi untuk menjadi Mesias atau gimana maksudnya, Mbak? Teknologi kemesiasan itu. Maksudnya teknologi kemesiasan itu adalah kita bisa diselamatkan karena ada teknologi kemesiasan ini. Jadi ada teknologi itu kan memudahkan kita ya. Kita bisa pakai HP, kita bisa nonton TV, kita bisa naik pesawat. Mesias itu memudahkan kita. Membuka pintu-pintu untuk kita. Jadi kita bisa juga mencapai makam, walaupun kita mungkin adalah orang yang bodoh misalnya, atau orang yang penyakitan, atau apapun lah kondisi pengalaman kehidupan kita saat ini, ada teknologi itu, kita diberi kemudahan jadinya. Kenyamanan, ya kan? AC bikin kita nyaman gitu kan? Ya. Itu maksudnya. Jadi akses untuk keselamatan dunia akhirat itu terbuka dengan adanya resi-resi ini, membuat teknologi itu bisa menjangkau segala kalangan gitu ya. Ya. Meritokrasi ya. Meritokrasi itu kan yang penting siapa aja yang mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau males-malesan ya dia nggak akan, mana ada orang yang males-malesan dan dia tidak semangat dan dia tidak tertarik. Kemudian dia tiba-tiba jadi orang yang paling hebat, itu kan nggak juga. Walaupun orang itu pintar, tapi kalau dia malas kan dia tidak akan mencapai, misalnya tidak akan mencapai S2, tidak lulus gitu kan misalnya, ya kan? Benar nggak sih? Ya akhirnya nggak lulus deh. Gitu kan? Walaupun pada meritokrasi kan, kita semua kalau kita mau kita bisa lulus S2, S3, S4, SLR gitu kan. Kalau kita mau atau kita nggak mau, kita udah kayak saya. Meskipun udah kolokium, Mbak ya. Meskipun udah kolokium. Kalau saya mengundurkan diri, ya kan nggak akan bisa jadi dokter kan, nggak bisa akan jadi master kalau kita udah mengundurkan diri. Ya, seperti itulah meritokrasi itu seperti itu. Meritokrasi ya. Oke, gimana teman-teman? Ada lagi yang lain? Mbak Artati mungkin? Silakan Mbak, mumpung masih live. Maksudnya apakah semuanya udah dapat filenya ya kemarin ya? Semuanya bisa kirim ya kan? Sudah dikirim, cuman ada beberapa itu yang tercecer mungkin Mbak ya, ada yang belum, nanti sedikit ada beberapa itu yang dari Mbak Artati itu. Oh ya, Mbak Tati juga ya, belum Mbak Tati Budarto ya. Aku tadi kemarin aku lihat emailnya nggak ada ya di email hijrah itu. Oh gitu. Tadi aku cuma lihat emailnya Mbak Rita. Lupa aku emailnya Mbak Tati. Ya, ada lagi mungkin? Rahum Wehanun itu bahasa lain dari Rahman Rahim, Mbak? Ya. Oh. Yohanan itu Yohanan itu sama. Hanan. Dari Hanan. Rahman itu sama. Jadi kalau ada orang yang namanya Hanan, Rahman itu sama sebetulnya. Cuma beda dialek aja, ya kayak kita aja kalau ada mangga, monggo, gitu kan. Ya. Beda ini bahasa daerah. Baik, mungkin kalau tidak ada, masih adakah teman-teman sekalian? Silakan. Sebelum kita tutup ya kelasnya. Iya. Mungkin pada ngantuk kali ya. Kang, saya mau nyoba. Ya, silakan. Mbak Gayatri, ini saya cuma mau nanya dengan pertanyaan konyol ini. Mungkin nggak kalau Mesias itu masih pada hidup gitu, kayak di film The Man from Earth gitu, yang dibintangi David Lee Smith.
yang dia dari bahkan jauh sebelum Yesus sampai sekarang masih hidup gitu. Tadi saya sudah cerita ya, di dalam buku Al-Furqan itu meyakini bahwa mursyid itu masih hidup dan gaib. Gaib itu di sini maksudnya tidak semua orang bisa bertemu dengan dia. Karena ya belum tentu orang langsung percaya gitu kan. Seperti itu. Saya pernah menulis mengenai Mahawatar Babaji, seorang mursyid bagi orang India. Jadi ada cerita seorang tokoh namanya Sri Mahawira ya. Sri Mahawira ini adalah seorang guru India dari tradisi apa saya lupa ya. Aku lupa nama tradisi mazhabnya ya. Saya suka banget dengan ceramah dia. Dia tadinya seorang Muslim, tadinya namanya Ali Khan. Terus dia merasa dia dipanggil oleh si kalau katanya si itu kalau orang Sunda nggak sopan ya. Sang Mahawatar Babaji ini akhirnya dia pergi ke gua itu dan bertemu dengan Mahawatar Babaji yang ternyata adalah guru dari gurunya. Sehingga dia belajar dari guru yang bernama Sri Mahawira juga. Sri Mahawira ini adalah murid dari Mahawatar Babaji. Itu dia belajar. Dan Mahawatar Babaji ini konon sudah hidup mungkin seusia dengan Yesus, bahkan mungkin seusia dengan Enoch. Aku nggak begitu tahu karena itu tradisi sampradayanya Indianya dari Sri M itu. Lihat saja di YouTube itu Sri M Sangha Foundation itu terkenal bagus kok ceramah-ceramah Hindunya itu. Nah, itu model di dalam tradisi sampradaya Hindu India. Kalau di dalam buku Al-Furqan yang seperti Mahawatar Babaji itu yang kami yakini adalah Yesus, Enoch, Elia, Mahdi memang masih hidup, masih ada. Seperti katakan itu seperti Highlander. Pernah nonton film Highlander nggak? Manusia yang hidup abadi gitu. Nah, bedanya adalah seperti Mahawatar Babaji. Mahawatar Babaji itu tidak dilihat oleh orang umum, tidak bisa. Dia suka-suka dia saja, dia mau nemuin muridnya siapa. Kan dia mendatangi itu si Sri M. Itu cocok jadi muridku. Mungkin karena ada keturunannya. Biasanya seperti itu. Pasti itu karena ada keturunannya. Sama kayak kenapa Yesus mendatangi Paulus? Itu adalah orang yang sudah belajar. Nggak mungkin kalau orang yang asing yang nggak tahu emang lu siapa gitu kan, nggak mungkin dia akan langsung denial ya kan. Nah, tapi Paulus ini sudah punya pengetahuan mendasar mengenai kemesiasan, mengenai teknologi kemesiasan, walaupun dia sempat skeptis, walaupun dia sempat meragukan Yesus, tapi ketika Yesus sudah jadi di hadapan, oh iya benar Yesus itu adalah Mesias, dia langsung terima Yesus sebagai mursyidnya, dan sejak itu dia menyampaikan kepada murid-murid lain dan murid-murid lain. Jadi sebetulnya bukan seluruh dunia ya, tapi dia hanya menjangkau yang udah murid, yang udah mursyid, yang udah murid, anak-anak Israel itu. Anak-anak Israel di sini sebetulnya maksudnya yang sudah berbaiat di Kisah Sinai dan keturunan-keturunannya yang terus menghidupi dan berbaiat secara tarekat itu, maksudnya seperti itu. Jadi masih hidup. Rahasianya masih hidup. Direkod loh ini loh, masih hidup. Berbahaya nggak kalau aku bilang seperti ini? Jadi banyak yang masih hidup, Mbak ya. Ada 4 itu yang 4 mursyid yang masih hidup ya. Ya gini aja, kalau ada yang nanya lagi, klaimnya gimana? Banyak orang kan mengklaim ketemu Imam Mahdi, ketemu Yesus, ketemu apapun lah, Khidir atau Nabi Etoh, itu kan namanya Khidir atau Idris ya kan, atau ketemu Elia gitu kan. Apa klaimnya? Itu terserah, orang bebas mengklaim seperti itu, tapi intinya mereka pasti akan menyampaikan hal yang senada, sama senada satu sama lain, tidak mungkin saling berselisih. Terus kedua, tidak berkaitan dengan politik untuk sekedar kepentingan dia. Misalnya tiba-tiba gaya si mengklaim bertemu dengan Yesus
Terus supaya ingin menjadi gubernur Jakarta. Itu kan tidak partai atau organisasi besar. Enggak seperti itu. Tidak. Itu justru ada satu cara menggunakan teknologi kemesiasan untuk memanipulasi orang. Nah, disitulah yang bahaya. Makanya tadi kan saya nyebutin mengenai hati-hati, eling dan waspada mengenai ungkapan cinta kasih. Siapa tahu itu menjadi manipulasi seperti misalnya Andri bilang kepada seorang gadis cantik, aku mencintaimu tapi gombal gitu kan misalnya. Dia hanya memanfaatkan kata-kata itu. Sama dengan orang yang mengklaim bertemu dengan siapapun itu, Mahawatar Babaji, Buddha, Yesus, tapi hanya untuk memanipulasi kita, untuk mengeksploitasi kita agar kita ikut agamanya saja, atau agar kita bayar dia uang, atau apapun itu yang sifatnya ada menguntungkan kepada si yang bersangkutan. Tapi kalau dia membuat kita menjadi orang yang lebih baik, pikun itu tadi memulihkan jiwanya, memulihkan dunia, dan sebagainya. Oke, klaimnya itu masuk akal. Misalnya saya percaya dengan CM karena saya melihat CM itu punya punya cara pikun sesuai dengan Hinduismenya dia. Sepertinya dia tidak melakukan manipulasi, dia tidak mencari politik, dia tidak kayak gitu-gitu, enggak. Dia murni hanya mengajak kita pikun. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Ya. Mbak nanti bisa di-share ya linknya untuk yang Sri M itu, Alikan itu di grup. Oh, bisa. Bisa. Lihat-lihat juga. Oke, gimana Bung Vicky? Apakah cukup pertanyaannya terjawab? Makasih Kang, Mbak. Ya, terima kasih kembali. Baik, kita sudah di ujung acara. Mungkin bisa closing statement, Mbak Gayatri, penutup. Ya, closing statement dari saya adalah secara iman saya pribadi, sesuai dengan tarekat saya, Daudia, dan ijazah saya memang meyakini bahwa 4 mursyid, Enoch atau Idris atau Khidir, Ilyas atau Ilyahu, atau Elia, kemudian Yesus atau Isa, kemudian Imam Al-Mahdi, itu masih hidup, masih gaib dan memimpin kita. Mereka merupakan teknologi kemesiasan dalam tanda kutip yang memberikan kita kemudahan dan kenyamanan untuk kita menuju sida, menuju kesempurnaan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Di dalam bentuk meritokrasi, jadi siapapun dari kita bisa kalau kita mau, ya kan? Dan kita menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah, kita akan mencapai sida itu, kesempurnaan. Jadi kita tidak perlu untuk mengklaim diri kita sebagai nabi, imam, mesias atau siapapun. Seorang babu buta huruf pun kalau dia mau, dia berusaha, atau seorang yang cacat seperti saya, misalnya tidak bisa berjalan, misalnya, hanya seperti itu ya. Kalau saya menyerahkan diri saya totalnya kepada Allah, seperti tadi takut kepada Allah, bersyukur dan bersujud pada bumi, maka kita insya Allah dengan Mesias kita bisa mencapai sida, mencapai insan kamil. Apapun tantangan dan masalah yang kita hadapi. Dan semoga kita yang ada di kelas ini dan saudara-saudara kita semua juga seperti itu. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gayatri atas pelajarannya pada malam ini. Sangat bermanfaat. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat darinya. Sampai jumpa di Jumat depan. Dan jangan lupa nanti hari Minggu ada kelas kripto. Teman-teman bisa segera mendaftar. Akhirul kalam, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya tutup. Malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Andri, Mbak Gayatri. Sampai nanti lagi.